Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab, yaitu belajar dari kitab Efesus bagian kedua dengan judul semuanya adalah kasih karunia. Bahan bacaan kita ambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ingat di sini, dengan kesadaran penuh Rasul Paulus mengatakan bahwa dahulu kita adalah orang-orang yang harus dimurkai karena kita masih terlibat atas hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, di ayat 5. Jadi kita diingatkan di ayat 5 ini bahwa kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi di ayat 6 dikatakan bahwa ada tempat yang telah disediakan bagi kita di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, sekali lagi saya katakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ayat ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di ayat 8-10 dengan tegas dikatakan bahwa kita selamat adalah karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena hasil usaha kita. Ayat bacaan di perikop ini sering dipakai umat Tuhan sebagai jaminan bahwa kita sudah selamat dan kita tidak perlu melakukan apapun karena kita sudah selamat, dan mereka mengatakan bahwasanya kita adalah warga kerajaan surga yang ditempatkan di bumi. Dari satu sisi memang itu adalah sebuah kebenaran, tetapi sangat disayangkan kalau pengertian banyak orang bahwa kita tidak usah berbuat apapun karena sudah selamat dan semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Memang keselamatan itu adalah kasih karunia dan bukan hasil usaha manusia. Tetapi pertanyaannya adalah setelah kita selamat, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita punya apa? Punya tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dunia saat ini sering gembar-gembor dengan heboh di mana-mana tentang hak-hak asasi manusia. Seperti yang sedang ramai di Indonesia beberapa hari kemarin atau beberapa minggu yang lalu, bahkan rencana ada demo besar-besaran dan sebagainya tentang undang-undang cipta kerja atau omnibus law yang baru dikeluarkan, yang katanya adalah melanggar hak-hak asasi daripada kaum buruh. Semua berbicara selalu tentang hak, hak, dan hak. Pernahkah kita bertanya apakah ada kewajiban asasi? Bukankah ada kewajiban kita untuk menghormati Tuhan, menuruti firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, menjauhi dosa-dosa, membunuh hawa nafsu dunia, dan juga menghormati dan menghargai atau mengasihi sesama kita? Makanya dikatakan di ayat 7 tadi, kalau kita ulangi, ayat 7 adalah
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan bahwa supaya pada masa yang akan datang. Jadi suatu fakta mengatakan bahwasanya kita masih di dunia dan kita harus punya tujuan hidup untuk ke surga, di mana Tuhan Yesus ada dan segala orang-orang kudus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi perlu dibedakan bahwa saat ini kita masih ada di dunia dan kita sedang berjuang. Setelah kita menerima keselamatan, kita berjuang melawan kedagingan kita, membuang dosa-dosa kita, mematikannya dengan hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Baru kita bisa mencapai apa yang telah dijadikan Tuhan di surga. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga saya telah menyampaikan bahwa sebagai warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah, maka tetap ada standar kerajaan Allah. Coba kita bayangkan, misalnya antara saudara atau siapapun yang baru lulus dari sekolah atau baru wisuda, kemudian diterima, lulus tes dari suatu perusahaan mungkin seperti PT Pertamina mungkin, jadi dia akan masuk dalam sebagai pekerja di sana. Apakah dia bebas untuk melakukan kerjanya? Apakah dia bebas untuk menentukan di mana dia akan ditempatkan? Tidak, bukan. Dia harus mengikuti prosedur atau standar kerja yang ditetapkan oleh PT Pertamina tersebut. Jadi saya harap sebagai umat Tuhan yang dewasa, kita harus sadar bahwasanya ada tanggung jawab atau kewajiban asasi kita setelah kita diselamatkan. Kita tidak bisa berlindung di bawah kasih karunia, karena memang kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kita selamat oleh kasih karunia Tuhan dan bukan karena hasil usaha kita, dan karena itu pula kita harus menjaga kekudusan hidup kita, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, baru kita benar-benar dapat menerima janji sepenuhnya di surga yang bakal bersama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang kudus yang telah mendahului kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.